turun di negara mana itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau menurut buku kan banyak cerita bahwa Nabi Adam turun di Arab, bahwa Nabi Adam turun di Arab itu. Sebenarnya nggak bisa itu. Hanya saja diambil globalnya. Nabi Adam turun di Timur Tengah. Timur Tengah kan negara Arab orang-orangnya. Tapi kalau kan Arabia. Arabia itu kan yang asli. Nah itu kalau kita ini ya melalui sholawat kita itu orang ASEAN itu lebih condong ilmunya turunannya Nabi Nuh. Turunan Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh kan punya anak berapa? Kalau yang diceritakan istrinya sama Kang An itu anaknya Nabi Nuh itu kan kafir sudah membangkang kepada ayahnya Nabi Nuh. Tapi kan punya anak berapa atau dari ibu berapa saya nggak paham. Orang ASEAN ini keturunannya dari Nabi Nuh, tapi yang anaknya yang berapa gitu kurang paham. Nah itu kalau memang orang ASEAN lah, orang Arab yang sesungguhnya itu Nabi Ibrahim pun itu bukan orang Arab yang itu. Hanya saja diperankan membuat Ka'bah di Arab. Entah dari mana itu. Yang jelas orang Arab ya Rasulullah. Ya kan Nabi itu karena beliau lahir di situ. Rasulullah lahir di situ. Perjuangan Islam ya lewat orang Arab ya. Lah maka yang jelas memang orang Arab itu ya Rasulullah lahirnya di situ kan. Kalau yang nabi-nabi ini tidak tahu turun di mana itu. Kita ini kalau melalui buku kan banyak yang katanya ini yang katanya itu tapi kita melalui sholawat ini ternyata cuma dikasih turun di daerah Timur Tengah. Nah Timur Tengahnya itu mana nggak paham. Nah, makanya para wali-wali kan juga di situ banyak makam-makam yang di Timur Tengah itu kan. Jadi kita ambil globalnya Arab ngono ae karena memang negara daerah Timur Tengah itu Arab semua. Kalau Hawa memang turun kebanyakan itu memang di India. Kebanyakan mengatakan bahwa di India. Ya kebanyakan itu. Tapi yang jadi ilmu kan ini Nabi Adam. Orang-orang itu menyebut orang-orang yang tidak melalui Rasulullah Islamnya itu menyalahkan Nabi Adam kebanyakan karena mereka itu ya imannya kurang akhirnya biarpun Nabi dijambal para Adam ini awal sampai ngono itu ya pun juga Islam. Nabi Adam seperti ini kan skenario Allah kan. Diceritakan sampai seperti itu. Nabi Adam sendirian apapun dicukupi oleh Allah. Tapi ini skenario Allah. Akhirnya Nabi Adam minta teman melalui setan gitu ya. Kan jaluk bareng ngono. Ono jenan sumpek susah kon gawenan. Enggak, Nabi Adam sendirian itu sudah enak gitu. Akhirnya dia minta temen gitu ya. Minta temen pada Allah. Kon tak kei nyong diputulno tulang rusuke gitu. Syariatnya gitu putus tulang rusuknya jadilah Hawa itu. Sesungguhnya ilmunya di sini ya. Kalau orang kita sudah dewasa, masa kita seperti anak TK berdoa terus meminta terus ajaran itu loh. Tapi kan umur kita ini harus iman najak kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang beriman dengan Allah tidak pernah meminta. Karena tahu dia, aku lek njaluk nang Allah dikei, tapi aku diuji. Aku gak njaluk enak sih dikei, gak ada ujiane. Enak-enak aja. Ya mangka itu.
Orang pun yang kelakuan ya itu kan secara nggak langsung orang yang kelakuan ini minta sama, akhirnya ya diuji, telat rapi, terus apa nih itu wong kabeh seneng awake kelakuan ngejak neng Allah, diuji neng Allah. Nah, tapi kalau dijalani dengan hukum Allah, waya keluarga ya keluarga, waya nyambut gawe ya nyambut gawe, waya ibadah ya ibadah bareng keluarga, maka orang yang seperti ini diuji enak-enak toh. Karena nggak minta apa-apa, aku seru kok. Donga itu intinya doa dari alif sampai akhir. Ya. Apa itu pun, Ya. Itu. Misalnya tulisan, itu doa semua intinya. Tapi kalau kita diberi ajaran oleh Allah syariatnya itu, kalau kita nggak berdoa sombong, lah mau pilih yang mana ya terserah. Kalau kita merasa masih bayi terus ya minta aja terus kayak bayi jaluk ngono itu. Tapi kan ada ujian yang ini. Kalau kita melaksanakannya ya keluarga, kayak tadi yang saya ucapkan, maka Allah memberikan dewe, dicintai dewe nang Allah. Nah itu. Cara umumnya kalau kita meniti cinta Allah secara kelakuan ya diuji tadi itu lupa segalanya, telat segalanya itu. Nanti setelah kalau orang kelakuan berapa tahun misalnya itu bahasanya ya poso sik engko yo tapi adar ya engko diceki nang Allah. Diuji karo donya kok dikaro apa. Tapi kalau kita melaksanakan seperti syariat atau rekotak makrifat, indah-indah aja ini. Indah-indah aja. Wayai rabi kalau memang kita rabi aja. Wayai sholat berjamaah bareng keluarga. Gak ada ujian yang sulit kalau dilaksanakan dengan syariat atau rekotak makrifat. Nah ini indah. Jadi nggak ada apa-apa. Nggak ada ujian yang harus gini harus itu enggak. Nah, kalau kelakuan ada, kita ini kelakuan ada, kita ingin menggapai cinta Allah kan. Ya wes jaluk kamu koyok ngono santai nih kan. Nah itu akhirnya diuji berbagai macam-macam dalam dunia ya diuji bab dunia, bab dunia ya bab dunia. Kita diuji oleh Allah pas duit untuk orang lain. Mengakuin duit dari sakmene, tak gawe nang warung gak cukup ya. Tapi nang Allah digerakno. Kena ngono wis kono. Kono pecek kapok kono. Kena nang wong gak ada apa-apa wis. Lek langganan nang warung ya gampang, gak ada duit, mlebu nang warung utang Bu ya sampe catet ngono ya. Tapi kalau nggak kenal uang sudah dikasihkan orang, kita nggak punya apa-apa. Terkadang dibuat seperti itu neng Allah. Misalnya di jalan kita punya ini kalau zaman saya kan ada sepeda motor kan punya orang kaya toh. Sekarang kan umum ya, kita bicara ke belakang dulu. Kalau dulu saya nggak punya uang waktu itu, ya punya uang berapa gitu. Naik motor mau kemana, taksi kol itu loh, kalau taksi orang-orang umum itu bayar di dalam situ ono uang kasih duit tak apa. Nah itu tidak bayar di kole uangnya jambatan orang, mas aku gini gak ada duit ini kata kayak aku mulai numpak apa kita kayak nongol batin perang wih jadi kayak nongol di dalam sini. Nah itu kalau orang kelakuan. Tapi di sini apa nanti beri ilmunya. Wah jadi kayak nongol kon mulai kok ya apa kon melaku kon soro kon ini. Iki kate tak kena enggak. Bayar nengkol wis cari sak menit duwe iki jaga dari mulai. Ya numpak kol maneng kok mulai gini. Tapi di dalam itu ada orang yang minta, kasihkan wis. Kalau dikasihkan kita nanti kasih ilmu. Jalan sampai pulang. Maka Allah memang gerakkan karena sampai nggak punya uang, akhirnya sampai jalan. Nah, jalan itu nanti sampai diparingi ilmu dan Allah. Kaki sampai ini cepet deh. Nah itu ilmu. Tanpa ada bacaan khusus. Kalau katanya orang itu wali
melakukan cepet tunggangan macan putih iku anu ya itu memang ada yang seperti itu, tapi ini enggak. Kita langsung diberi Allah saat itu, kita kasihkan uang, kita diuji dulu, akhirnya kita pulang jalan. Terus Solo apa enggak? Kita duwe mbok kekno wong kon ngerti kok bakal mlaku lapo kon kekno. Tapi kita jalan, kita ikhlas. Maka kaki ini mempunyai ilmu sendiri. Jadi cepat. Jalannya itu bisa cepat sendiri. Nah itu tanpa ada perwujudan apa. Seperti ringan, seperti jalan sendiri. Nah, itu beberapa kali saya bukan gunakan ya. Bukan gunakan. Memang saat itu butuh. Pulang kerja itu mau ke Masjid Jame. Otomatis waktunya singkat karena saya jalan itu jauh. Itu loh gak nyampe 5 menit saya. Jalan sejauh itu. Jadi ringan gak jalan. Itu gak sampai 5 menit saya. Kalau misalnya saya tempuh dengan akal mungkin setengah jam. Karena dibukul sana sampai ke Masjid Jame, bayangkan. Bukul kidul sana saya ingin ke Masjid Jame jalan. Nah itu 5 menit masih waktunya panjang Masjid Jame itu. Karena kalau jorok akal nggak nutut saya, nggak nutut. Nah itu Allah kalau memberi ilmu orang-orang yang apa kelakuan, jadi nggak usah dipinta dikasih. Itu bab yang ini mas. Kalau bab cintanya yang membuat ilmu ini, membuat yang apa, yang membuat ilmu ini, yang menciptakan semua ini sulit. Kalau ilmu tinggal pakai aja, sampai tak uji kayak gini, ternyata sampai lulus tak kasih ilmu jalan cepat. Nah itu, sampai gini tak kasih ilmu ini, sampai bisa nambahin orang. Tapi ini yang kita harapkan, mencintai Sang Pencipta. Itu sulit banget. Kadang kita ini sampai putus asa untuk melakukan itu, mas. Jadi intinya itu ilmunya itu jangan sering meminta. Kalau kita sudah di atas umur 5 tahun atau 20 gitu. Di antara 15 sampai 20 atau sampai berapa, silakan minta. Karena kita itu anggapan belajar keimanan itu seumur gitu, kita masih bayi mas. Jaluk ngono ora apa-apa nang Allah. Enggak apa enggak syariat iku mah, berdoalah memintalah. Kalau gak jaluk sombong. Nah, ini kan umur sekian sampai sekian. Setelah sekian kan kita dewasa, kita malu sebenarnya minta itu. Wong Allah itu ngerti kok apa kebutuhan kita. Tinggal kita ini usaha. Kalau pengen dunia ya nyambut gawe. Kepingin beriman menanjak ya salatnya sing akeh, puasa sing akeh, jujur, salat sunah ditambahi lebih dari wajibnya itu. Tuh kalau ilmunya mudah mas, diuji dengan ini sampai bisa kasih nama. Tapi mencintai Sang Pencipta, wah itu intinya disitulah enten disampaikan apa antara doa dan tidak itu. Karena Nabi Adam pun bagi orang yang sudah dewasa keimanannya, melihat perjalanan Nabi Adam meminta ada ujiannya, maka dia tak pernah meminta. Kalaupun meminta itu untuk orang lain. Itu jadi ada tempatnya tersendiri-sendiri. Terkadang kita sampai sekarang ini kan sik ndonga tua-tua itu sik njaluk ya arep apa terserah mereka. Yang penting kita sekarang tahu ilmu. Kita cuma ibadah menjatuhkan kewajiban sudah saja. Di dalam diri kita tanamkan itu. Nanti berkembangnya di dalam diri ini ikhlas. Kalau sudah ikhlas sama nggak akan minta apa-apa. Tapi kok dikasih sama Allah. Jadi mas, kan pada zaman bedone wong kelakuan karo sing sewajare ngono ya.
Ya. Lek sing kelakuan kan dhewe secara tidak langsung dia meminta untuk dicintai sang pencipta kan Mas. Mencintai sang pencipta. Lek semua yang sewajare ya wis salat ya ibadah sewajare ya zikir terus ya rabi gak telat kan ngono jare sampean. Betone kan lah secara keilmuan hasil ilmu nih lho Mas, hasil buahe lho sing bisa dinikmati. Iki gedean ndi? Sing kelakuan niku langsung apa mencintai Allah apa cinta nang Allah itu dengan cara kelakuan secara tidak langsung dia meminta untuk cinta yang sang pencipta ambek sing sewajare. Ya, lek sing sebenarnya dua-duanya itu sama. Sama. Kelakuan perilaku kelakuan ini untuk menggapai cinta sang pembuat kan gitu. Sehingga kita banyak yang terlupakan. Seumur orang-orang itu senang-senang melampiaskan nafsunya gini, tapi saat itu kita kepingin dicintai oleh sang pencipta, maka banyak yang kita korbankan. Nah itu, kalaupun orang yang seperti ini misalnya di tengah jalan putus, gagal, cacat, Allah punya penilaian lain. Nah itu kalau kita ini kelakuan ngono jawab apa ilmune wong umum ya Mas Wahid ya bagus sama juga. Kalau berhasil otomatis kita lebih mulia daripada yang umum di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Kalau berhasil sampai dijuluki wali nih Allah gitu. Kalau yang keluarga ini tidak kelakuan, tapi menjalani ibadah yang lebih ya cukup dengan sholat sunnah dan sholat wajib. Kebanyakan yang umum ini ya ini juga digambarkan oleh Rasulullah. Nah itu Mas, Rasulullah itu ya menjalankan kehidupan di dunia ini bersama keluarganya, indah-indah aja, bagus-bagus aja. Nah ini Mas, lek ancene kelakuan sampai jadak, sampai aneh-aneh, Rasulullah nggak tahu aneh-aneh. Jadi antara perilaku ingin dicintai sang makhluk karo perilaku dengan kehidupan keluarganya sama saja hasilnya. Sama baiknya. Itu Mas. Ini pun berperilaku kelakuan ini sampai dia berkorban telat sak kabehane itu ya untuk sekitar barokah. Lah sing keluarga iki ya ngono. Dengan perilaku ibadah sak umume, sak wajare secara keluarga kan manfaat untuk keluarganya. Nah ini gitu sama saja. Jadi intinya sama saja, maka Allah menciptakan surga itu ada 7. Nanti ditaruh yang mana ya saya enggak tahu itu Mas, itu urusan Allah, rahasia Allah. Baik yang ini ditaruh nomor 1 ya aku enggak ngerti. Baik yang keluarga ini ditaruh nomor 1 ya aku enggak ngerti, nanti itu urusan Allah sendiri. Yang jelas dua-duanya itu di dalam dunia ini, di perilaku dunia nyata ini sama baiknya. Nah itu Mas. Kamu mana itu? Tapi istilah